baik daripada si kai nang beribadah 400 tahun ini. Lalu Allah menjawab, wahai Nabi Isa, ketahuilah bahwasanya seorang umat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ia menemui malam nisfu Sya'ban dan sembahyang sunat di malam nisfu Sya'ban itu terlebih afdal daripada beribadah selama 400 tahun lamanya. Nah, mudahan panjang umur kita. 400 tahun, bayangkan pian. Jadi luar biasa malam nisfu Sya'ban itu. Nah, mudahan panjang umur kita tetamui ke Ramadan dan tetamu pulang nisfu Sya'ban nang akan datang. Jadi habis dosa kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa qala radhiyallahu an, adapun harta yang syubhat itu maka yaitu yang syak akan halalnya dan haramnya, yakni tiada yakin akan halalnya dan tiada yakin akan haramnya. Jadi ada harta itu haram, ada harta itu halal, ada harta itu syubhat. Nah, syubhat itu kada jelas halal haramnya. Ada jelas dipadahkan haram kalau halal, dipadahkan halal kayak haram. Nah, itu. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya bermula yang halal itu nyata dan yang haram itu nyata, dan antara keduanya itu beberapa perkara yang syubhat yang tiada mengetahui akan dia itu oleh kebanyakan daripada manusia. Nah, maka barang siapa memeliharakan akan syubhat itu, maka sungguhnya selamatlah agamanya dan dirinya daripada jatuh kepada sesuatu yang haram. Bila kita berjaga daripada yang syubhat ini, yang kada jelas halal haramnya, selamat agama kita. Nah, dan barang siapa jatuh di dalam syubhat, tegawi yang syubhat ini ataupun termakan, lebih-lebih lagi mengsengaja memakannya, niscaya jatuh ia di dalam haram. Orang tuh bilanya mau betiti di pinggir jurang, ada harapan gugur. Nah, bahasanya kita mun mau orang tuh tegawi syubhat, ada harapan tegawi haram. Nah, tak sama tak. Sini aja pian. Ada kalau di Quran, wala taqrabuz zina, jangan berpacaran. Itu berjalan jalan ke hulu, jalan ke hilir, buliknya kembung. Nah, sama juga orang di jurang, jangan berparak jurang kalau gugur. Nah, seperti contoh syubhat itu orang yang mengambala akan binatang pada keliling hutan yang ditegahkan oleh raja-raja, maka yaitu hampir jatuh kepadanya, yakni jikalau tiada sungguh-sungguh memeliharakan akan binatangnya itu, niscaya memakan binatangnya itu akan rumput yang di dalam hutan yang ditegahkan oleh raja itu. Nah, dan dengan itu jadi sebab binasanya. Contoh kita nih diisi binatang, berjalan-jalan binatang tadi di hutan ataupun di padang, yang padang itu ampun penguasa, yang penguasa itu kadang membolehkan binatang manapun makan rumput itu. Padahal luas nih lahannya nih, padahal rumputnya nih ya orang kada terpakai itu ya kada terpakai juga pang sebujurnya.
Tagan apa juga rumputnya, memakan binatangnya tadi, 2 rumput tadi. Nah, syubhat tak jatuhnya, kada jelas halal kah haram kah. Nah, syubhat tak. Nah, kata Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, ketahui olehmu bahwasanya manusia itu pada hukum ada 6 bahagi. Pertama, tiada engkau ketahui akan hal orang itu adakah soleh atau fasik, maka harus memakan harta pemberian mereka itu, dan tiada wajib menjauhi akan dia. Tetapi wajib bagi orang yang wara' itu sunnat menjauhi akan dia. Nah, itu pun jika tiada membawa kepada menyakitkan akan hati mereka itu. Nah, jadi pertama dulu kita misalnya meitihi orang julungi hartanya tuh kita kada tahu orang ini nih kelakuannya solehkah fasikkah, tetapi juga kita terima harta itu. Nah, harus memakan harta itu, tiada wajib kita menjauhi. Nah, itu pun jika kada menyakiti hati orang itu menerimanya. Nah, maka jikalau engkau jauh akan yang demikian itu, niscaya jadi sakit hati mereka itu atau jadi liar hati mereka itu. Maka yang demikian itu tiada sunat bagi orang yang wara' menjauhi akan dia. Nah, artinya mun kita kada tahu juga asalnya orang ini memberi solehkah kada bapak narimanya kada tahu. Ujar Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, boleh menerima pemberiannya, misalnya pemberiannya kada bagus, maka yang menanggung dosanya orang yang memberi tersebut. Nah, ini kada tahu pang kita julungi orang. Terkadang lazim harus menerima akan dia karena menyukakan akan hati manusia itu terlebih afdol pada orang wara' itu daripada menjauhi akan yang demikian itu. Nah, jadi jar kita nih menghimungi orang, memasukkan idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati orang muslim itu lebih afdol. Mau olah orang gembira, mau olah orang senang, itu afdol tak? Bahkan orang wara' sekalipun disuruh menerima karena ini kada tahu. Nah, ini panglah harta nih. Harta kadang bisa mengolah kita masuk ke dalam surga, memudahkan kita. Dan kadang juga harta itu sebaliknya, memudahkan kita juga terjuung ke dalam neraka. Nah, maka dari itu harta ini patutlah kita mencari dengan cara yang halal. Mun menerima, terimalah yang halal. Innallaha thayyibun. Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyibat. Allah kada menerima nang kada baik. Hendaknya kita kayak itu juga. Nah, takhalluk bi ahlakillah, bepilih gitu. Nah, harta itu diambil dari kata mal. Mal itu bahasa Arabnya harta. Mal itu artinya mail. Mail itu artinya miring. Kenapa? Jadi Arab itu memakai kata mail yang miring dipakaikan untuk translate bahasa harta mal. Karena ternyata memang kebanyakan hati manusia itu miring terhadap harta. Nah, miring. Kadang anak takalahi dukuitan karena harta. Kadang ding sanak bakalahi sama ding sanak karena harta. Nah, kadang kada jauh di kehidupan sehari-hari dua laki bini becakut karena harta. Kenapa? Karena kecondongan hatinya karena harta. Mail tadi miring itu sudah tabiat manusia kebanyakan. Nah, cuma nangaran kita sudah belajar, ampih jahil, lalu di nangaran harta ini dinomor dudiakan, dahuluakan maslahat hanya harta. Jangan sampai gara-gara harta bakalahian, gara-gara harta kada betaguran, gara-gara harta nah macam-macam. Nah, kalau sifat orang berilmu itu mendahulukan maslahat dulu, hanya harta. Maslahat dulu, baikkah kadakah? Nah,
Kalau orang ahli dunia di pikirannya harta teh Pak. Nah, ya jurang harta tuh kada bekula jurang. Nah bahasa ahli dunia teh. Nangaran harta tuh kada bading sanak. Nah, itu bahasa dunia. Jadi duhulukan maslahat. Nah, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Nah, menghindari mudarat itu lebih baik daripada mendatangi maslahat. Kaita. Amun duit macang jadi kalahi, harta macang jadi kalahi, tinggalkan harta. Datangi maslahat. Jadi maslahat itu nang didahuluakan. Itu. Jadi harta ini luar biasa. Hati ubah bisa karena harta. Asalnya menagur mbah itu kada nagur lagi. Kenapa? Karena kada julungi duit. Mbah julungi duit nagur ya urang. Nah, itu kada beilmu lah. Mun urang beilmu artinya tah mun urang beilmu itu julungi duit kadakah tetap nagur. Nah, itu. Karena inya menduhulukan maslahat tuh lebih penting. Nah, maslahat itu lebih penting. Jadi harta ini bisa mengubah hati kita, bisa mengubah tingkah laku kita. Mbah tadi nang asalnya marangut aja julungi harta tak karinyung, tak ubah kalau tak. Jadi bisa bananya mengubah hati kita. Jadi hati itu satir kehidupan. Jadi kemana kita menyatirakan hati ini nah? Ke harta aja kah atau ke akhirat kah? Nah, jadi mun sudah belajar lalu akhirat diduhulukan. Amun orang telah kada belajar halal haram 3H. Halal haram hantup. Berataan dihantupnya. Katahu halal haram. Kenapa? Karena inya kada beilmu lalu nang diduhuluakannya harta namanya tir hatinya. Itu jangan sampai gitu. Artinya hati ini tempat satir kehidupan. Hendak hidup hati satir bujur-bujur, apalagi di dalam maslahat ilmu agama. Nah, itu. Jangan sampai harta namanya tir hati. Amun sudah harta namanya tir hati, itu sudah calaka sudah. Harta namanya tir hati bang, itu calaka. Satu mat daur. Kenapa? Karena harta tadi nang menyatir hati. Duit itu kandakannya di mana duit? Kandakan duit tadi mana tak? Di dompet ya, kalau di lemari. Entah aja kandakan duit, jangan dienak di hati. Dahuluakan maslahat. Jadi yang kita harta ini disuruh bapilih bujur-bujur. Jelas kehalalannya, bilanya jelas keharamannya jangan diterima. Niat menyenangkan hati orang terima, julung ke lain yang lebih membutuhkan. Hati-hati benar. Kadang saking harapnya nih si harta ini, ahli ibadah gin kawa diulahnya mau. Kada ahli dunia aja ahli ibadah kau diulahnya mau. Dulu sebelum tahu dua harta, si ahli ibadah, orang ahli ibadah tahu beribadah, tahunya ganjaran pahala dari Allah. Imbas sudah tahu di harta beribadah untingannya amplok. Kada juga apa amploknya buangnya juga duitnya. Itu bilanya ada apa-apa mesti ada amploknya. Bilanya kada amplok kada mau turun. Nah, ini ahli ibadah kadang diuji juga di sini. Han haratnya tuh harta tuh mail miring, bisa memiringakan. Kalau orang tuh beribadah masih lagi ada di hatinya nilai-nilai hendak pahala, nilai hendak minta surga. Nah, itu hati itu masih baik lagi. Kalau sudah hati itu niat osot di dalam ibadahnya menginginkan sepeser daripada dunia wara tadi, Allah kada lagi menyisakan sisanya kena di akhirat. Allah ulur di dunia dinyamanakan, tapi di akhirat kena disangsarakan.
Nah, ini ahli ibadah tapi hatinya isinya dunia. Nah, jadi yang hartani umat, mudahan harta kita halal berataan. Mudahan dimudahkan mencari yang halal. Nah, itu. Alih benar. Bah akhir zaman kena Nabi, bahkan apabila telah datang akhir zaman, diantara cirinya adalah tidak ada satu orang pun yang luput daripada pekerjaan riba. Sampai nang alim kena karena jua. Nah, harta. Luar biasa. Jadi kita aja lagi namanya nyikapi nih hati kita nih. Kayak apa menyikapi maslahat di dalam hati kita supaya bagus maatur. Jangan sampai gara-gara harta daur, jangan sampai gara-gara harta macam-macam. Hati kita setir di dalam diri kita, maka dari itu setir yang paling baik adalah agama. Nah, isi hati itu dua agama, isi hati itu dua pengetahuan supaya kada daur. Orang daur tuh orang kada berpengetahuan. Itu aja nyadaur kada berpengetahuan. Nah kedua, bahwa engkau ketahui akan orang itu soleh. Misalnya orang beri kita harta, kita tahu orang ini soleh, maka yaitu halal memakan akan harta pemberian mereka itu karena zon kita orang ini soleh. Dan tiada sunat menjauhi akan dia, maka orang yang menjauhi akan yang demikian itu semata-mata karena was-was jua, bukan warok. Aku kutan jar makan harta berian guru tuh ya. Kalau pena anu jatah buat nang lain, nah itu bukan warok, itu was-was iblis nama anu. Nah, dan terkadang menjauhi akan yang demikian itu maksiat lagi haram jika membawa ia akan menyakiti akan hati mereka itu atau membawa kepada jadi liar mereka itu. Karena menjauhi akan yang demikian itu membawa kepada jahat sangka kepada orang yang soleh. Nah, jadi kita husnuzon pulang dua orang soleh, orang soleh jadi miskin nih ngalih juga. Miskin dawa di wadah orang mah aja miskinnya aja si dintu aja. Baju rabit-rabit betapa sekada aja. Aku indah barang si dintu aja, bau aja si dintu aja. Salah juga miskin. Amonnya guru sugih pulang ngalih juga sugih. Bahingu tuyul sok si dintu aja. Begawi kada aja si dintu aja. Bapak kada ajar. Tapi ya berduit tarus jar dilihat. Nah ngalih juga. Kada sugih, kada miskin, sambat orang juga. Jadi kadang hidup tuh kada pernah selamat kita dari lidah orang tuh lah. Orang katapi berduit, baju bagus, wadah orang juga katapi berduit, ya orangnya aja pakaian nicis jar. Orang sugih bersandal sapit sambati orang juga. Sugihnya si dintu jar kada konukar sandal kah jar. Macam-macam pulang orang nih. Kada tenang beresnya modelnya. Jadi kita tuh kada kawam ubah hati orang. Namo ubah hati orang tuh Allah. Sama kita juga ketika kita duduk di majelis ilmu, maka kita serahkan hati kita tuh dua guru. Karena hati itu nang kaya rumah. Nang patut membuka tutup rumah itu si ampun rumah. Mun si ampun rumah kada mau membuka rumah, kada mau minta pereksakan tadi ke dalam dua si guru nama dahi tadi. Nah iya nang kada mau masuk. Nah, jadi ambilanya kita tulak ke pengajian taslim hati mandangarakan, apalagi bahanu sensitif kisahnya kisah halal haram. Jangan sari. Sehari kampihan kita. Kisahnya halal haram nih baru sensitif juga kisahnya kan gawian kurang bahanu. Cuma nangaran ilmu walau pahit tetap disampaikan. Nah apalagi karena di bawahnya ada masalah riba, macam-macam riba tuh ada 4 karena bahagiannya. Nah mau kada mau tak sampaikan tak. Nah ketiga, bahwa engkau ketahui akan orang itu masyhur dengan zalim. Nah kita tahu orang itu zalim.
dan masyhur ia berjual beli dengan riba, hingga engkau ketahui bahwa segala harta mereka itu haram, hartanya haram berataan, atau kebanyakan harta mereka itu haram, seperti kebanyakan daripada orang yang zalim, maka haram memakan harta pemberian mereka itu. Nah, ada di sini dipilihakan kita, tapi juga kada boleh karena kita berilmu, karena kita tahu itu. Nah lalu berjaga itu. Nah yang keempat, bahwa engkau ketahui akan kebanyakan harta mereka itu halal, tetapi tiada sunyi daripada yang haram, seperti harta mereka itu dapat daripada berniaga, dan serta yang demikian itu ada berkhidmat kepada raja yang zalim. Maka kebanyakan harta mereka itu halal, tetapi tiada sunyi daripada bercampur dengan harta yang haram. Artinya nih pulang kasusnya harta orang ini bercampur halal bercampur haram. Maka seyogianya bagi orang yang wara menjauhi daripada itu, daripada harta mereka itu, tetapi pada syarat tiada haram memakan harta mereka itu. Misalnya gawiannya haram tapi sambil berjual pancarekenan. Nah itu di pancarekenan tadi sambil berjual jin. Tahulah jin, gampiran, jinet. Misalnya, artinya mana dua warung nih halal, nih gawiannya cuma ada jin tadi situ. Jinet kah pangarannya tuh? Lalu orang nih bersedekah dua kita, maka tetap ya boleh menerimanya. Husnuzannya kemana? Husnuzannya ke harta nang halal tadi. Artinya mungkin nang harta nang inya julungi dua aku nih itu datang di pencerikinannya, bukan datang daripada jinnya tadi. Nah cuma bilanya inya waro kada menerima, mun inya hendak menjaga hati orang diterimanya julungnya dua orang nang lebih butuhakan, lebih fakir. Nah, itu lebih selamat. Nah inilah harta ini luar biasa ya Allah, kita mun kada bejaga ketetiran kita harta nih. Nah, jadi minta ampun aja kita doa Allah Ta'ala nya kebanyakan ada nang haram nang kita makan nih. Mun masih pang jata gawi tetap minta ampun. Allah jar tetap menerima taubat hambanya walaupun sehari inya berdosa 70 kali. Sekali berdosa bertobat, sekali berdosa bertobat, sampai 70 kali sehari dijatahi Allah. Berarti 70 kali salah, 70 kali sehari inya berdosa, 70 kali sehari inya bertaubat tetap diterima. Rasanya kada dapang manusia yang kini. Artinya toh saking sayangnya Allah nih dua kita, tetap ya sidin jo menerima taubat kita. Nah cuma hendak membersihi lagi harta-harta nang di dalam awak kita nih seberataan, maka dibanyakan puasa sunat. Nah jadi puasa itu membersihi apa-apa nang haram di dalam parut kita, nang sudah mengalir di dalam darah kita. Nah itu jadi puasa tuh taubatnya orang makan haram, puasa plus pulang sedekah. Nah, banyak-banyak bersedekah, karena bersedekah itu menghilangkan kemarahan Tuhan. Bahkan orang garing itu disuruh bersedekah. Nah, kenapa? Supaya lakas baik. Nah, nyatanya dulu mbah bersedekah. Nah, doakanlah jampih garing, mudahan pian ampih garing. Atau sekali doakan mudahan garing tarus je. Nyaman bersedekah tarus matinya. Nah, itu. Yang kelima, wallahu a'lam bishawab. Nah, kina pulang sambungannya. Nah, jadi diumumkan bahwa minggu dihadap ini, mulai malam Jumat dihadap ini kita parai majelis sampai bulan puasa. Nah ditutup dulu, ditutup sementara sampai bulan puasa. Nah jadi kena berlanjutnya pulang imbah bulan puasa minggu malam Jumat kedua. Malam Jumat pertama masih libur mbah hari raya tamu malam Jumat masih libur. Nah malam Jumat kedua hanya pulang turunan. Nah kenapa jadi songsong? Karena ini kan hendak acaraan nih. Kalau pena orangnya keuyuhan, bersimpun apa segala macam. Nang dihadap pulang malam Jumat ini nisfu Sya'ban.
Nah, jadi banyak tuh kelebihannya nisfu Sya'ban nih, kita disuruh bertaubat banyak-banyak doa Allah malam nisfu Sya'ban. Nah, kenapa jadi kayak itu? Karena dikisahkan di dalam kitab An-Nawadir. Nah, di dalam kitab An-Nawadir Nabi Isa alaihi salam melihat gunung. Lalu Nabi Isa hendak naik ke gunung itu. Sesudah sidin naik, di puncaknya itu terdapat batu. Batunya tuh bulat, putih daripada susu batunya. Ganal batunya, bagus benar batunya. Lalu Allah memberi wahyu ke dalam hati Nabi Isa, wahai Nabi Isa, handakkah ikam aku lihatakan nang maulah ikam keheranan dengan batu itu? Ujar Nabi Isa, inggih wahai Allah. Lalu Allah Ta'ala tampakkan Nabi Isa, Allah Ta'ala bukakan batu itu, ternyata di dalamnya itu terdapat orang tuha. Di dalam batu tah orang tuha bajanggut, panjang janggut sidin, putih sudah janggutnya, memakai baju basurban, memakai tongkat berwarna hijau. Lalu ditakuni oleh Nabi Isa alaihi salam, nah apa pian di sini? Ujar si kai nang di dalam batu itu, aku beribadah di dalam sini dan di dalam sinilah ada rezeki aku. Sidin beribadah di dalam situ dan rezekinya dijamin oleh Allah. Di dalam batu itu ada anggur, ada buah-buahan, ada makanan. Jadinya kada bercari beribadah aja. Berapa lawas sudah pian beribadah di dalam batu ini? Ujar si kai, aku beribadah di dalam batu ini sudah 400 tahun lamanya. Lalu Nabi Isa memuji dua Allah, subhanallah ya Allah, ulun kada pernah lagi melihat makhluk yang lebih baik daripada si kai yang beribadah 400 tahun ini. Lalu Allah menjawab, wahai Nabi Isa, ketahuilah bahwasanya seorang umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ia menemui malam nisfu Sya'ban dan sembahyang sunat di malam nisfu Sya'ban itu terlebih afdal daripada beribadah selama 400 tahun lamanya. Nah, mudahan panjang umur kita. 400 tahun, bayangkan pian. Jadi luar biasa malam nisfu Sya'ban itu. Nah, mudahan panjang umur kita tetamui ke Ramadan dan tetamu pulang nisfu Sya'ban yang akan datang. Jadi habis dosa kita. Kan lebih afdal pada 400 tahun jar. Nah, dan juga ulun mau ucapkan banyak-banyak terima kasih dubuhan pian seberataan nang selama ini membantu setahunan nih udah dari nisfu Sya'ban ke nisfu Sya'ban nih pulang membantu di majelis, ada nang menyumbang macam-macam ya, kalau ada nang makanannya, gulanya, aquanya. Dulun banyak-banyak berterima kasih dubuhan pian seberataan, mudahan Allah membalas kebaikan pian. Nah, dan juga disaruyakan juga buhan pian seberataan kalau kada lilip misalnya saruannya hari Minggu ya, kalau pengantenan di sini. Nah, jadi siapa yang mendengar dipersilahkan sarui kah juga kawanan kada apa-apa juga. Dan ulun juga berterima kasih juga dubuhan pian seberataan nang membantuin nang macam acara hari Minggu ini guru lana bekawinan. Ulun banyak-banyak berterima kasih, apalagi bebinian nang bebinian ini bagagawi macam-macam tok makanan kena jadi ulun banyak-banyak terima kasih. Dan ada juga yang menyumbang barasnya, ada yang minyaknya, ada yang gulanya. Kami sekeluarga berterima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan jaza. Mudah-mudahan Allah membalasakan kebaikan-kebaikan pian seberataan dengan sebaik-baik balasan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ulun mengucapkan juga beribu-ribu ampun dan maaf atas nama seluruh keluarga ulun, kuitan ulun, merina ulun seberataan apabila di dalam bergaul nih ulun dua pian beratan ada nang kada nyaman di hati pian atau maulah pian tersinggung di dalam pemenderan ulun ataupun di dalam pemenderan ulun sekeluargaan. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ridho dunia wal akhirat. Nah, jadi kita berrelaan supaya malam kena Jumat dihadap nisfu Sya'ban dua Allah Ta'ala aja lagi berelaan, dua manusia sudah. Nah, jadi berelaan dulu seberatan, banyak-banyak minta halal, minta ridha dunia wal akhirat. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.